إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, yang kami hormati, kami banggakan Ketua Pokjawas, Pak Sudiman serta seluruh jajaran pengurusnya dan seluruh anggotanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua PAI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Kabupaten Banyumas, Pak Haji Daipur SHMBDI serta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati para narasumber Finland, hadir Bu Inung, Pak Didin, kemudian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, segenap panitia penyelenggara serta peserta Finland, sahabat-sahabat Bu tercinta yang kebetulan hari ini saya baru bertatap muka. Alhamdulillah, terima kasih. Saya menyapa dengan Bapak dan Ibu Guru PAI, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Maka maafkan aku baru ketemu hari ini, dan maafkan aku ketika nanti berjumpa saya tidak hafal satu persatu, maka sapalah saya terlebih dahulu. Karena saya orang mungkin kepala wong anggota saya dulu, karena kepala wong siji. Saya takutnya mengenai sombong sekali. Maka terima kasih, alhamdulillah hari ini momentum yang indah dan baik dan sekaligus membahagiakan kita bisa silaturahmi yang pertama adalah ta'aruf, yang ketiga tentu kolaborasi bareng-bareng meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita sebagai bagian dari aparatur sipil negara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sekaligus keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Walaupun tadi disampaikan ada yang bapaknya dua, bahkan mungkin tiga, ada cabang dinas, ada dinas pendidikan, dan terutama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Maka kita dan semua ada keluarga besar, maka intensitas barangkali membedakan. Karena pada dengan aktivitas di sekolah-sekolah umum, maka ke kantornya barangkali kalau ada urusan-urusan tunjangan, ada tulisan-tulisan kepegawaian dan lain sebagainya. Dan juga jumlahnya berapa Pak Betul? 49 ini peserta. Oh ya, ini yang ini benar. Alhamdulillah. Dan tentu sebagai bagian dari Kementerian Agama, wajib bagi saya untuk menyampaikan program-program yang ada di Kementerian Agama. Walaupun ini sudah sering disampaikan, tapi barangkali juga ada yang belum mendengar atau belum mengerti tentang salah satu adalah program 7 program prioritas Kementerian Agama yang sudah digaungkan oleh Gus Yakut Khalil Taufik. Yang pertama adalah program penguatan moderasi beragama. Ini menjadi trending topik bagaimana kita untuk penguatan moderasi beragama bagi seluruh warga bangsa, termasuk para guru, keluarganya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah amanah dari RPJMN, dan kemudian stakeholdernya dibicarakan kepada Kementerian Agama. Pertama adalah penguatan moderasi beragama. Jadi bagaimana kita cara pandang kita, cara sikap kita, cara laku kita dalam beragama dalam secara moderat, bukan mentaati konstitusi, menghargai kearifan budaya lokal, menghargai perbedaan yang itu adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Indah. Yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Salah satu tugas dan PR para guru adalah yang pertama bagaimana kita sebagai guru agama Islam menetapkan pengamalan ajaran agama pada anak didiknya, penguatan akidah. Kemudian yang terpenting lagi adalah bagaimana menanamkan cara pandang dalam beragama kepada anak-anak kita agar memiliki cara
yang sadar bahwa di kanan diri kita ada umat yang berbeda, ada paham yang berbeda, dan sebagainya. Ini penting untuk bagaimana merawat Indonesia. Kita harus sadari bahwa ada potensi bagaimana tekanan-tekanan terhadap bangsa ini dengan perbedaan-perbedaan agama, budaya, suku, dan lain sebagainya. Bahkan muncul potensi-potensi bahwa agama dimanapun tentu menyulut yang namanya fanatisme. Akan tetapi bagaimana pengelolaan fanatisme ini tidak berlebihan, tapi memunculkan, yakni bagaimana wajah agama yang asli, yakni menghargai sesama, menghargai perbedaan. Agama itu melindungi, agama itu mengayomi, agama itu motivator, bukan kompor. Agama itu teduh, agama itu adalah saling merentu. Ini penting. Kan ini juga PR bagi kita semua, termasuk bapak dan guru pendidikan agama Islam di semua tingkatan. Yang kedua, yakni transformasi digital. Bagaimana kita melakukan transformasi, percepatan, termasuk bagaimana upaya efektivitas dan efisiensi melakukan pelayanan. Ini relevan dengan apa yang diadakan kegiatan diulang oleh Al-Quran hari ini. Bagaimana kita untuk melek terhadap digital, terhadap IT, bagaimana kita melayani masyarakat, melayani anak didik kita, juga harus menggunakan digital. Tidak ada lagi istilah gaptek dan lain sebagainya. Kita belajar dari pengalaman pandemi, bagaimana pandemi memaksa kita untuk ramah dengan dunia IT, bagaimana kita untuk ramah dengan istilah sekarang hybrid, ada daring, ada luring, dan lain sebagainya. Bagaimana ternyata sekarang sudah sangat kecanduan menjadi kebutuhan yang namanya HP, yang namanya IT. Terbukti WA mati sedunia, namanya geger sedunia. Ada yang membuat status kiamat subuh. Luar biasa. Ini betul-betul bahwa menandakan kita sudah mulai ketergantungan. Dan repotnya kalau sudah berubah menjadi kecanduan. Kecanduan, kalau kecanduan positif bagus, tapi ketika sudah berubah menjadi yang namanya nomofobia, itu yang repot. Nomofobia bisa berdampak pada gangguan jiwa. Ini real terjadi di sekitar kita. Banyak anak-anak kita yang sudah kecanduan yang namanya game online. Tidak hanya offline tapi online. Di kasus di tetangga saya ada anak yang pulang dari pondok karena pandemi. Nah, pondok orang biasa dapat HP, pulang ke rumah, anak HP ternyata main banget, tidak pernah dan lain sebagainya. Dia sudah mulai asik dengan game. Ternyata dia melompat lagi, ternyata ada game online. Kemudian melompat lagi, ternyata semakin tertantang bagaimana dia dapat poin dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dia tidak mau lepas dari HP-nya. Ketika diperintah dengan orang tua mulai marah. Ketika diminta marah, kuotanya habis marah dan lain sebagainya. Lama-kelamaan dia kemudian mau jalan-jalan sendiri. Sudah mulai tidak terkontrol. Lama-lama dia ngomong sendiri. Kemudian diperiksakan ke psikiater, ke rumah sakit jiwa, ternyata kena salah dan terkena gangguan jiwa. Ini tentu tantangan bagi kita, tentu tantangan bagi bapak guru kita. Ternyata budaya literasi membaca juga semakin menurun. Membacanya juga buku, tapi membacanya WA. Dan ini tidak hanya siswa, tapi juga guru. Ini tantangan bagi kita. Saya tadi juga membekali bagaimana calon pegawai kita. Bagaimana tantangan kita untuk membudayakan guru-guru kita untuk mulai lagi belajar menulis. Kenapa melahirkan guru madrasah menulis, guru PAI menulis dan lain sebagainya. Ini menjadi poin bagaimana kebangkitan ini. Bahwa itu diawali dari guru-guru kita untuk lagi semangat menulis. Kalau dulu memang angel, tapi
bagaimana kita mulai. Dulu ada budaya bagaimana kita rajin menulis diary. Mungkin sekarang sudah mulai hilang budaya menulis komunikatif budaya sederhana dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, pengalaman-pengalaman pandemi itu bisa menjadi karya, bisa menjadi sebuah karya bagi kita. Bagaimana sekarang kita dimanjakan satu sisi dengan yang namanya digital, semua serba mudah, tapi satu sisi juga memunculkan yang namanya malas. Karena anak sekarang belajar masak mok, karate go, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Pragmatisme ini sudah mulai menyentuh ke arah relung-relung kehidupan di semua sisi. Bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah bagaimana dengan HP, dengan digital di pada sisi anak-anak kita, siswa-siswa kita menjadi asosial, tidak peduli dengan lingkungan. Anak orang tua kadang dulu sekali-kali kita ngobrol bareng seperti zaman dulu di rumah makan, iya tetap buyu-buyu derek, tetap HP nanti asik banget dan sebagainya. Ini real tantangan-tantangan luar biasa. Maka satu sisi maka mari kita saat ini kita memanfaatkan bagaimana transformasi kita, termasuk bagaimana pemanfaatan digitalisasi, teknologi, informasi dan lain sebagainya dipergunakan untuk meningkatkan kompetensi kita, kapasitas kita, termasuk layanan kita. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa ini sudah menjadi kebutuhan bagi kita. Bahkan anak-anak sekarang ke depan sudah belajar tidak bisa lagi terbatas oleh ruang dan waktu, kapan saja bisa mengakses. Maka saatnya kita memberikan, mencari formula sajian-sajian pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih efektif, yang lebih efisien. Ya salah satu medianya adalah bagaimana pemanfaatan AI ini. Maka ini menjadi sebuah tuntutan dari kita bersama, bagaimana era sekarang, era 4.0 sudah lagi nanti menjadi 5.0, era sekarang bukan lagi menjadi anak-anak yang milenial, tapi generasi Gen Z. Di depan tantangannya, lompatan-lompatannya sudah luar biasa. Profesi-profesi kita sekarang juga mulai pada era industrialisasi sudah mulai terjadi pergeseran sudah mengarah pada teknologi digital. Ada autopilot Tesla, kemudian profesi guru terancam dengan paradigma teacher, ruang guru dan lain sebagainya. Itu tentu ada plus dan minus. Maka tuntutan ke depan bagaimana kita tetap mampu melayani siswa dengan baik, bagaimana agar siswa juga WA dibaca, tapi buku juga dibaca, bagaimana kita ke depan melakukan percepatan, bagaimana kita melakukan evolusi, kalau evolusi melalui percepatan, bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita melalui berbagai cara. Ada sekarang ada kelas digital, kemudian kelas maklum dan lain sebagainya. Tentu guru-guru PAI juga berkepentingan agar bagaimana materi-materi pendidikan agama Islam semakin menarik, kemudian juga pembiasaan juga, pembentukan karakter juga tetap jalan dan lain sebagainya. Tentu kita semua harus bagaimana mengimbangi semuanya. Benar bahwa satu sisi ada sisi negatifnya, tapi mari kita untuk mengkampanyekan internet yang positif, digital yang positif, untuk mendukung peningkatan pembelajaran di sekolah-sekolah. Yang selanjutnya tadi yang pertama adalah yakni penguatan integrasi agama, yang kedua transformasi digital, yang ketiga yakni revitalisasi kantor urusan agama. Bagaimana kantor urusan agama diperluas pelayanannya, tidak hanya melulu melayani persoalan asmara saja, tapi juga kerukunan umat beragama. Kemudian yang selanjutnya adalah religiosity index, bagaimana mengukur kereligiusan dari masyarakat. Sementara ini
Indonesia masih rukun. Akan tadi juga tidak menutup kemungkinan adanya letupan-letupan, maka di sana ada yang namanya forum kerukunan umat beragama. Bagaimana sebagai perajut kerukunan umat beragama. Kemudian yang berikutnya adalah kemandirian pesantren. Kemudian yang berikutnya adalah tahun ini kita bicarakan sebagai tahun toleransi. Tahun toleransi. Maka kebiasaannya dengan berbagai kegiatannya yang bagaimana menunjukkan semua sisi, bagaimana mengkampanyekan tentang pentingnya penguatan moderasi beragama, mengkampanyekan toleransi beragama di semua lini. Kemudian mengeluarkan program kebijakan yang namanya Pertesipan, yakni terobosan kebijaksanaan moderasi beragama, dan melakukan POP tentang penguatan moderasi beragama dengan melakukan kegiatan-kegiatan fintech dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi kemandirian pesantren, reduksi index, yang terakhir adalah university cyber. Kementerian Agama membuka universitas yang 100% online. Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas pendidikannya melalui jalur yang pendidikan 100% online, yakni GIN Nurul Jati Cirebon. Pendaftarannya online, kemudian kuliahnya online, wisudanya juga online, dan kemarin dibuka beasiswa 2000 mahasiswa siber. Kemarin belum terpenuhi, tapi tidak tahu sampai hari ini sudah terpenuhi. Itu juga keluar bagaimana untuk meningkatkan kapasitas pendidikan kita dengan tidak meninggalkan tugas, yakni dengan belajar melalui daring atau melalui online, di dalam rangka untuk bagaimana semua warga bangsa memiliki hak yang sama untuk memperoleh fasilitas belajar. Tidak ada alasan sibuk, tidak ada waktu, karena bisa melalui via online. Ini barangkali Bapak Ibu yang kami sampaikan. Sekaligus saya ucapkan selamat untuk mengikuti Bimlab. Mudah-mudahan ini akan bawa barokah dan berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bimlab IT bagi pendek untuk guru PAI se-Kabupaten Banyumas. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.